إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا معلم إبراهيم وموسى علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد يا أيها الحاضرون والحاضرات para kaum muslimin wal muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang begitu banyak melimpah curahkan kenikmatannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat dimudahkan langkah kaki kita untuk thalabul ilmi. Di antara nikmat itu adalah nikmat kita memahami agama Islam ini. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka dia akan dimudahkan untuk memahami, mendalami agama ini. Kebalikannya, orang yang tidak dimudahkan Allah untuk memahami, untuk menjadi orang yang baik, maka dia tidak akan memahami agama ini. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz. Dan kita sudah sampai bab Qiyamul Lail ya. Witir sudah kan? Berarti sekarang Qiyamul Lail. Qiyamul Lail adalah salat yang dikerjakan di waktu malam. Qiyam itu artinya berdiri. Masdar dari qama yaqumu qiyamun, berdiri untuk salat di waktu malam. Hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah mustahabbah dan muakkadah. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Qiyamul Lail adalah sunnah muakkadah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat, kita baca dulu yang di kitab, wa huwa min ahammi khasaisil muttaqin, dan salat malam adalah kekhususan atau ciri khas orang-orang yang bertakwa. Qala Allah Ta'ala berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di surga-surga dan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mendapatkan atau mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka. Sesungguhnya mereka dulu waktu di dunia, sebelum mendapatkan nikmat surga itu, mereka adalah orang-orang muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi orang-orang yang masuk surga dulu di dunianya adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Segala bentuk kebaikan kepada diri kita dan orang lain itu adalah ihsan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dulu mereka itu sedikit sekali dari bagian malamnya terlelap tidur. Artinya mereka tidak menghabiskan malam untuk tidur, tapi menjadikan sebagian malamnya untuk sholat. Wabil asharihum yastaghfirun. Ciri orang soleh atau ciri orang yang bertakwa yang selanjutnya adalah
mereka di waktu sahur, ashar, di waktu menjelang sepertiga malam atau di sepertiga malam, itu namanya ashar. Mereka beristighfar. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan mereka pada harta yang mereka miliki itu mengetahui ada hak untuk orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak mampu tapi tidak minta-minta. Itu namanya mahrum. Surat Az-Zariyat ayat 15 dan 19. Ini adalah sampai 19. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa masuk surga. Surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat ke-15 sampai 19. Ini dalil yang pertama tentang disunnahkannya sholat malam. Kemudian dalil yang kedua, surat As-Sajdah. Kita baca yang lain dulu. Maksudnya dalil dari Al-Quran banyak ya. Yang pertama tadi surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Dalil yang kedua adalah surat As-Sajdah ayat 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Rabb-nya karena takut dan karena mereka sangat menginginkan surga. Dan mereka menginfakkan sebagian apa yang Allah rizkikan kepada mereka. Itu dalil kedua. Kemudian dalil yang selanjutnya adalah surat Al-Muzammil ayat 20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulusayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwasanya engkau berdiri di waktu malam. Ya, sepertiga malam atau 2/3 malam atau sepertiga malam. Intinya ini menunjukkan bahwa sholat malam itu sangat ditekankan di dalam Islam. Kemudian dalil dari sunnah dari Abi Malik Al-Asy'ari, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a'addaha Allah Ta'ala liman at'ama at-ta'am wa alana al-kalam wa adama as-siyam wa shalla bil laili wan nasu niyam. Hadis ini riwayat Tirmizi dan yang lainnya. Di dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam surga ada kamar-kamar yang bagian dalamnya bisa terlihat dari bagian luarnya dan bagian luarnya bisa terlihat dari bagian dalamnya. Transparan. Zahiruha, bagian luarnya bisa terlihat dari dalamnya dan bagian dalamnya bisa terlihat dari luarnya. Untuk siapa? Yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang memberi makan. Ini keutamaan
kita bersedekah dengan makanan. Ya. Yang kedua apa? Orang-orang yang alanal kalam, melembutkan ucapannya. Melembutkan ucapannya kepada sesama manusia, kepada orang tua, kepada teman, kepada guru, kepada anak, kepada istri, istri kepada suami. Artinya tidak ya keras, tidak marah, tidak suka mencaci, tidak suka mencela, tidak suka mengucapkan kata-kata yang kotor. Wa adamas siyam, dan merutinkan puasa. Yang terakhir, dan dia sholat malam di saat manusia tertidur lelap. Ini dalil yang pertama dari hadis. Allah Subhanahu wa taala menyediakan di surga kamar-kamar yang bagian dalamnya terlihat dari luarnya, bagian luarnya terlihat dari dalamnya. Kemudian dalil yang selanjutnya, ini masih dalil di luar keutamaan salat malam di luar bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini hadis menguatkan yang tadi. Wahai manusia, sebarkanlah salam. Sebarkanlah salam. Jadi ketemu orang, kita jangan mengucapkan kata-kata yang sapaan biasa. Assalamualaikum. Kalau assalamualaikum itu mendoakan, membahagiakan orang dan menghidupkan sunnah. Kalau kita cuma assalamualaikum dapat pahala 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat pahala 30. Assalamualaikum warahmatullahi dapat pahala 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat pahala 30. Jadi kita sebarkan salam. Jangan salamnya sama yang kenal aja. Kalau nggak kenal, kita males. Cuman misi mas gitu. Harusnya kita salam kepada siapapun. Dan termasuk tanda hari kiamat adalah antusallima ala man arafta. Hanya mengucapkan salam kepada yang dikenal. Kalau tidak kenal, dia tidak salam. Ini keliru. Ketemu teman ya assalamualaikum. Jangan dengan kata-kata lain. Selamat pagi. Nanti, selamat paginya nanti. Begitu juga nulis di HP. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalamualaikum. Jangan pagi. Bismillah pagi. Ada juga yang salam ASSLM WRWB. Itu bukan salam. Tulis yang benar, assalamualaikum. Apa susahnya? Nah, menyebarkan salam berarti kemana-mana kita salam. Naik mobil, assalamualaikum. Naik, apa masuk ke tempat umum, assalamualaikum. Ya walaupun ada doa-doanya ya, naik masuk pasar, masuk ini. Tapi kalau ketemu orang, salam. Kemudian, dan berilah makan. Berilah makan. Dan sholat di waktu malam ketika orang-orang tertidur lelap.
Di dalam sebuah hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salat malam sampai kakinya pecah-pecah. Kakinya itu ada guratan-guratan yang menunjukkan lama berdiri. Kemudian Aisyah bertanya, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah?" Kenapa engkau masih melakukan seperti ini wahai Rasulullah? "Qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Sungguh Allah telah mengampunimu apa yang telah lalu dan yang belakangan. Kemudian apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Afala akunu 'abdan syakura." Tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur? Hadis muttafaqun alaih. Jadi salat malam itu adalah kebiasaan Nabi, tidak pernah ditinggalkan Nabi. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bertakwa. Jadi salat malam memiliki banyak faedah. Faedah yang pertama adalah sebab masuk surga. Allah Ta'ala berfirman, "Jazaa'an bima kanu ya'malun." Surat As-Sajdah ayat 16. Mereka masuk ke dalam surga, mereka mendapatkan kenikmatan bidadari yang Allah telah siapkan dan Allah sembunyikan di surga, itu sebagai balasan atas segala amal yang kalian lakukan. Bukan sebagai timbal balik ya. Kita sholat malam berarti sebagai sebagai sesuatu yang membelinya nanti Allah kasih surga. Tidak. Karena ibadah kita itu kalau untuk membeli surga nggak bisa. Kalau untuk menukar dengan kenikmatan surga nggak bisa. Cuma di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ya berbagai macam kenikmatan itu, salah satunya karena kalian beramal ya memenuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kalau kita nggak sholat malam, yang wajib-wajib saja, ya bisa saja masuk surga, tetapi kenikmatannya kalah dengan yang lain. Kenikmatan di surga itu bertingkat-tingkat. Tidak sama antara orang yang rajin sholat malam, rajin sedekah, memberi makan, rajin menyebarkan salam, itu tidak sama. Maka itulah keutamaan sholat malam yang pertama, sebab masuk surga. Yang kedua, sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kita selalu ingin menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kalau kita ingin Allah menambah nikmat kita, nikmat yang Allah berikan sama kita kan banyak ya. Ada nikmat kesehatan, nikmat keluarga, rizki yang halal, rizki yang baik, ilmu yang bermanfaat, rumah, kendaraan. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan sama kita. Kalau kita ingin nikmat itu langgeng dan bertambah, bentuk syukur kita adalah beribadah. Dan ibadah yang paling Allah cintai adalah sholat. Yang paling pertama Allah hisab adalah sholat. Dan sholat yang paling utama adalah sholat malam. Sholat yang paling utama setelah sholat wajib apa? Sholat malam, bukan yang lain. Bukan sholat sunnah-sunnah yang lain. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Surat Ibrahim ayat 7.
Dan ketika Allah mempermaklumkan, mengumumkan kepada kalian, jika kalian bersyukur, benar-benar akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Tetapi jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi sebab ditambahnya nikmat adalah bersyukur. Dan tadi Rasulullah SAW ketika ditanya, lima tasna'u hadza, kenapa engkau masih sampai kaki pecah-pecah? Kata Rasulullah apa? Sallallahu alaihi wasallam, afala akunu 'abdan syakura. Tidakkah pantas aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Kemudian yang ketiga, faedah salat malam adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai media untuk menghapuskan dosa-dosa, menghapus kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunu Rabb azza wa jalla minal abdi fi jawfil lail. Waktu yang paling dekat, kondisi yang paling dekat Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala, dengan seorang hamba itu pada akhir malam. Itu kondisi yang paling dekat pada akhir malam. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'ah fakun. Jika engkau mampu menjadi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah pada waktu sepertiga malam. Kita kalau ingin berzikir, ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala, ingin sholat, kalau ingin lebih dekat, kondisi kita lebih dekat, itu lakukanlah di waktu malam, sepertiga malam. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud. Jadi manfaat sholat malam yang selanjutnya adalah sebab dihapuskannya dosa-dosa dan dihilangkannya kesalahan-kesalahan. Ini dosa-dosa kecil ya. Dosa-dosa kecil. Kemudian faedah yang keempat adalah sholat malam dan mengawali doa dengan sholat malam itu adalah sebab terkabulnya doa. Dibukakan pintu-pintu pengabulan doa. Kenapa? Karena saat itu Allah sedang turun ke langit dunia. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Innallaha yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa thulutsayil lail akhir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, langit yang kita lihat itu, Allah turun ke situ ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah taala berfirman, hal min da'in fa'astajib lahu. Adakah orang yang mau berdoa, maka akan aku kabulkan. Wa hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Apakah ada orang yang mohon ampun, aku akan ampuni dosa-dosanya. Wa hal min sa'ilin fa'u'tiya lahu. Dan adakah orang yang meminta, aku akan beri dia. Jadi kalau kita mau berdoa, yang paling mustajab diantaranya adalah ketika sepertiga malam terakhir. Dan lebih hebat lagi kalau kita sholat dulu. Kita jangan langsung berdoa, tapi sholat dulu.
Jangan kita menanyakan matan ini, hadis ini, kalau Allah turun bagaimana? Kita tidak usah menanyakan hal yang kita tidak sanggup berpikir. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa bangun sholat malam, kemudian berdoa supaya Allah kabulkan doa kita. Itu yang kita pikirkan. Kemudian yang kelima, orang yang sholat malam akan diberikan pahala melebihi, berlipat-lipat. Dan dihilangkan darinya sifat lalai. Karena orang yang tidur terus di waktu malam, seakan-akan dia merasa gak ada waktu sedikit pun untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa sih dari mulai setelah Isya sampai subuh kita gak sempat sih untuk sholat malam walaupun cuman 3 rakaat atau 1 rakaat witir. Padahal kan itu panjang. Dari jam berapa tuh Isya? Jam 8 ya. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Masa 8 jam, 9 jam kita nggak bisa sholat malam walaupun cuma 1 rakaat. Berarti kita tuh lalai banget. Padahal banyak orang begadang nonton ini bisa. Banyak orang ronda malam bisa. Banyak orang begadang bisa dia. Tapi untuk yang duniawi orang semangat. Tapi kalau untuk sholat malam banyak yang lalai, tidak kuat. Kalau kita bisa menyempatkan sholat malam, maka kita akan dijauhkan dari sifat lalai, sifat malas. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin, wa man qama bi 100 ayatin kutiba minal muttaqin." Wa man qama bi 1000 ayatin kutiba minal Ada kacamata enggak? Kecil banget tulisannya. Perhatikan nih. Barang siapa yang sholat malam kemudian membaca 10 ayat, maka dia tidak ditulis orang-orang yang lalai. 10 ayat aja. 10 ayat itu wadduha lah ya. Wadduha 11 ayat. Masa sih nggak bisa baca wadduha sholat malam? Dan barang siapa yang sholat malam dengan membaca 100 ayat, ditulis sebagai orang-orang yang qanit. Qanit itu artinya yang taat, yang soleh. 100 ayat berarti surat apa? Al-Waqi'ah, Ar-Rahman. Yang 10 ayat ditulis orang yang tidak lalai. Tidak ditulis orang lalai gitu. Maksudnya kita nggak lalai. Wadduha lah 11 ayat tuh. Barang siapa yang sholat malam membaca 100 ayat, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, sekitar itulah, akan ditulis orang-orang yang qanitin, orang yang takwa, orang yang soleh. Barang siapa membaca 1000 ayat, 1000 ayat, Al-Baqarah 286, Ali Imran 200, An-Nisa 176, Al-Maidah 100 lebih. Berarti itu baca itu tuh Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. 1000 ayat. Ditulis
muqantarin, orang yang mendapat pahala berlimpah ruah. Seribu ayat. Luar biasa ya. Itu orang-orang yang luar biasa. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis riwayat Abu Dawud. Orang yang menyedikitkan tidurnya kemudian ya supaya kita bisa sholat malam, sedikit tidur ya, kemudian kita qailulah. Qailulah itu tidur siang. Kalau hari-hari biasa tidur siangnya boleh sebelum zuhur, boleh setelah zuhur. Kalau sholat Jumat tidur siangnya setelah zuhur. Kenapa? Karena pas hari Jumat kan kita sholat Jumat, kita qailulahnya setelah Jumatan. Tapi kalau hari-hari biasa boleh sebelum zuhur, boleh setelah zuhur. Usahakan setiap hari kita qailulah. Tidur siang. Ini sunnah Rasul. Jadi siang itu kita memang disuruh tidur, bukan malas, emang suruh tidur. Supaya membantu kita bangun sholat malam. Kemudian siapa yang melakukan sholat malam dan tidur di awal malam. Jadi tidur di awal malam, jam 8, jam 9, jam 10 tidur. Jangan tidurnya jam 1, jam 2, ya susah bangun malam. Tidur di awal malam, jam 8, jam 9, udah tidur. Jangan seperti zaman sekarang, begadang, insomnianya sengaja. Saya nggak bisa tidur awal malam, saya selalu tidur jam 2. Itu kebiasaan buruk. Itu kebiasaan buruk. Tidur begadang itu kebiasaan buruk. Justru yang baik tidur di awal malam, jam 8, jam 9. Perhatikan nih, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW dulu membenci kana yakrahun nauma qabla al-isya wa kana yakrahul haditha ba'daha. Nah, Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya. Jadi kita sebelum isya jangan tidur. Habis maghrib sebelum isya ya bisa kita manfaatkan untuk baca Al-Quran. Setelah salat maghrib bisa kita manfaatkan baca Al-Quran, atau makan malam, atau ngobrol sama istri, atau baca buku, atau mendengarkan Al-Quran. Jangan tidur kecuali sakit ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membenci apa? Ngobrol-ngobrol setelah isya. Ngobrol urusan dunia misalkan. Kalau nggak ada hajat, jangan jadi rutinitas setiap habis isya ngobrol, ketemu di mana, nongkrong, begadang. Ini dibenci oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita akan sulit untuk bangun malam. Gimana bangun malam? Orang tidurnya sudah malam banget. Nanti malah bablas, subuh nggak bangun. Tidur siang itu termasuk amalan orang-orang yang berbuat kebaikan. Wahia munjimmatul lil fuad maqwatun ala qiyamil lail. Itu lebih menguatkan pikiran dan menguatkan untuk orang qiyamul lail.
Imam Hasan Al-Basri pernah melewati orang di pasar di tengah siang hari, kemudian mereka berteriak-teriak, berisik, bukan malah tidur tapi malah ya berteriak-teriak dan tidak tidur. Kemudian Hasan Al-Basri bertanya, "Ama yaqilu haula?" Tidakkah mereka tidur siang? Kemudian dijawab, "Tidak." Jadi orang-orang zaman sekarang itu sudah melupakan tidur siang sebagiannya ya. Padahal bagus tidur siang. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, "Inni la ara lailahum lailassu." Sesungguhnya aku melihat malam mereka malam yang buruk. Jadi susah bangun malam kalau orang nggak tidur siang. Kemudian dikatakan kepada Ibrahim bin Adham. Ada orang berkata kepada Ibrahim bin Adham, "Inni la aqdiru ala qiyamil lail. Fasif li dawa." Ada orang berkata kepada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini seorang yang memiliki hikmah dan ucapan-ucapan yang sangat mengena dalam hati. Namanya Ibrahim bin Adham. Ada orang curhat ke beliau, curhat. Sesungguhnya aku nggak bisa sholat malam. Aku nggak bisa sholat malam. Kemudian orang ini bertanya, berikan aku resep obatnya apa sih supaya bisa sholat malam. Kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan, la ta'sihi bin nahar. Jangan kamu bermaksiat di siang hari. Jangan kamu berbuat maksiat di siang hari. Wa huwa yuqimuka baina yadayhi fil lail. Maka dia Allah akan membangunkanmu di hadapannya di waktu malam. Fa inna wuqufaka baina yadayhi fil laili min a'zami syaraf. Sesungguhnya berdirimu di hadapan Allah di waktu malam itu adalah semulia-mulianya kemuliaan, seagung-agungnya kemuliaan. Jadi kita berdiri di waktu malam, sholat malam di hadapan Allah itu adalah sebesar-besarnya pemuliaan dari Allah. Al-'asi la yastahiqqu dzalika syarafa. Orang yang bermaksiat dia tidak berhak mendapatkan kemuliaan itu. Kemudian ada seseorang berkata kepada Hasan Al-Basri, "Ya Aba Sa'id, inni abitu mu'afan wa uhibbu tuhuri, fama bali la aqum." Faqala Hasan, "Dunubuka qayyadatka." Dikatakan kepada Hasan Al-Basri, "Wahai Abu Sa'id," Abu Sa'id ini kunyahnya Hasan Al-Basri, "sesungguhnya aku tidur malam dalam keadaan sehat dan aku menjaga tuhuri. Aku ingin selalu berwudu. Kenapa aku nggak bisa sholat malam?" Kata Hasan Al-Basri, "Dosa-dosamu mengikatmu." Berarti kalau kita nggak bisa bangun malam, Pak, itu karena dosa-dosa kita di siang hari. Dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki. Dan Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Innal 'abda la yudhnibu dhanba fayuhramu qiyamul laili wa siyamin nahari." Sesungguhnya seseorang itu benar-benar melakukan suatu dosa, maka dia akan terhalang, tidak mampu sholat malam, dan dia terhalang dari puasa di siang hari.
Berkata Fudail bin Iyad, "Idza lam taqdir ala qiyamil laili wa siyamin nahari fa'lam annaka mahrumun mukabbalun qabbalatka khati'atuka." Kata Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu mantan, ini bukan untuk menjelekkan beliau. Beliau mantan perampok, Fudail bin Iyad. Tapi beliau bertobat dan menjadi orang soleh, menjadi ulama. Beliau mengatakan, jika engkau tidak mampu bangun sholat malam dan tidak mampu puasa di siang hari, ketahuilah sesungguhnya engkau ini terhalangi, engkau terkekang sesuatu, engkau terborgol oleh maksiat yang kamu lakukan. Berarti banyak ya, kalau kita melakukan maksiat susah bangun malam. Karena kita ya ada penghalang, anggota tubuh kita juga jadi malas. Kemudian nih, salah satu rahasianya ya, kalau kita ingin bisa bangun malam. Kata Ibnul Qayyim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma liyattaji' ala syiqqatil aiman." Jika salah seorang dari kalian tidur, maka ya dia tidurlah dengan miring di sebelah kanan, miring. Pipinya taruh tangannya taruh pipi gini. Kemudian kita tidur miring. Nah, itu tidur yang paling bagus. Kata Ibnu Qayyim apa? Wa fi idtija'ihi sallallahu alaihi wasallam ala syiqqatil aiman sirrun wa huwa anna al-qalba mu'allaqun fil janibil aisar fa idza nama ala syiqqatil aisar istathqala nauma li'annahu yakunu fi da'atin wa istirahatin fayathqulu naumuhu. Fa idza nama ala syiqqatil aiman fa innahu yaqlaq wa la yastaghriq fi naumi liqalaqil qalbi wa talabihi mustaqirrahu wa mailahu ilahi. Ibnu Qayyim itu pakar hadis, pakar tafsir, pakar kesehatan, pakar pengobatan. Multi talent ya. Orangnya ahli dalam semua bidang Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan, pada posisi tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika miring ke kanan. Jadi kita kalau tidur pertama itu miringnya ke kanan. Pertama ya. Adapun nanti kalau setelah kita tidur kan kadang ke kiri, kadang telentang. Jangan tidur telentang, jangan tidur tengkurap. Tengkurap nggak boleh, telentang makruh. Tengkurap itu tidurnya penduduk neraka. Jadi kalau ada orang tengkurap, tepuk, mas jangan tengkurap. Itu tidurnya penghuni neraka. Naumu ahlin nar. Jadi penghuni neraka tidurnya tengkurap, Pak. Diazab terus tengkurap. Dan akan menyesakkan dada dan ngap-ngapa nanti. Telentang juga nggak bagus. Udah telentang nggak baca doa, aduh, bisa dijahati oleh setan. Nah, kenapa Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita tidur miring ke kanan? Dan Rasulullah pun menyuruh kita untuk tidur miring ke kanan. Jadi nggak usah protes, Pak. Banyak orang protes. Tapi aku enakan begini. Bisa rasa protes lah. Amalkan saja. Tidur miring ke kanan. Pertama ya, posisikan tidur miring ke kanan. Rahasianya apa? Karena jantung kita itu kan tergantung di sebelah kiri. Kalau kita tidurnya ke kiri, kita akan berat untuk bangun. Kalau tidurnya ke kiri, miring kiri, berat untuk bangun, kata Ibnu Qayyim. Karena kita akan sangat nyenyak. Dia akan sangat tenang, ya, kemudian sangat nyaman, akhirnya berat bangun. Sedangkan kalau tidur di kanan, ya, dia akan tidak terlalu nyenyak.
Dia nyaman, tidurnya enak, tapi tidak akan terlalu nyenyak sehingga dia gampang untuk bangun. Ini bukan sugesti, lakukan saja. Antum tidur miring ke kanan sama miring ke kiri, cepat bangun kalau miring ke kanan, itu cepat bangun. Kalau ke kiri, aduh malas mau bangun. Kemudian yang selanjutnya supaya kita bisa bangun malam apa? Sedikit malam, porsinya sedikit di waktu malam. Dan jangan terlalu menunda kemalaman makan malamnya. Kata para ulama, minimal kita tidur makan malam itu 2 jam sebelum tidur. Ini kata para ulama. Kalau kita mau tidur malam, minimal kita jarak, misalkan kita tidur jam 8, berarti jam 6 kita udah makan. Kalau kita tidur jam 9, berarti jam 7 minimal tuh udah makan. Maksudnya jangan sampai sejam sebelumnya atau 5 menit sebelumnya. Jadi usahakan kita setelah makan jangan langsung tidur. Jadi 2 jam itu kita bisa aktivitas supaya pencernaannya sudah lancar. Jangan udah makannya jam 12, habis makan langsung tidur. Aduh, jadi apa? Jadi kolesterol semua. Akhirnya karena kekenyangan, susah bangunnya. Ya, itu kata para ulama. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Alaikum biqillatil akli, tamalaku qiyamal lail, tamliku qiyamal lail." Sedikitkanlah makan kalian. Ini ucapan Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in. Sedikitkanlah makan kalian, kalian akan mampu sholat malam. Ada seorang ulama namanya Ma'qil bin Habib, beliau melihat orang makan banyak banget. Mukbang apa sih? Makan banyak banget. Bermangkok-mangkok, berpiring-piring. Kata Ma'qil bin Habib mengatakan, "Ma nara ashabana yuriduna an yusallul lailah." Wah, ini orang-orang susah salat malam ini. Makannya aja setampah gitu. Nambah. Ada memberikan petunjuk kepada kita. Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnin bihasabi ibni adam akalat yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fasulusun li ta'amihi, fasulusun li syarabihi, wasulusun li nafasihi. Nih, ini kiat supaya kita badannya sehat, jauh dari penyakit, bisa sholat malam. Tidaklah anak Adam mengisi perutnya yang lebih buruk ya dari perut lambungnya. Artinya tidaklah ada anggota tubuh kita yang paling jelek isinya itu melebihi perut. Jadi perut kita ini isinya hal-hal yang ya makanan-makanan itu. Kemudian beliau bersabda, kalau dia memang ingin mengisi perutnya, ingin makan, cukuplah untuk menegakkan tulang sulbinya. Tulang punggungnya, ini tulang sulbi. Artinya kita supaya nggak lemes. Yang penting kita makan, asal jangan lemes. Jangan sampai makan itu untuk mengejar kuliner atau untuk sekedar apa? Sekedar gengsi atau untuk apa? Untuk gaya hidup, makan di sana, makan di sini sampai kenyang,
sampai kemudian dia ya malas lah untuk aktivitas. Cukuplah sekedar dia bisa menegakkan punggung. Artinya jangan sampai benar-benar niatnya untuk kenyang terus. Rasulullah SAW itu tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Pasti 2 hari kenyang, 1 harinya lapar. Atau 1 hari kenyang, 1 hari lapar. Jika memang dia harus mengisi perutnya, maka sepertiga untuk makan. Sepertiga untuk makan. Sepertiga untuk minum. Sepertiga untuk nafas. Jangan semuanya isinya makanan. Ya, itu keutamaan dan bagaimana kiat untuk sholat malam. Kemudian, sholat malam itu, ini kita belum menjelaskan secara kaifiatnya dan segala macam. Sholat malam itu lebih diutamakan di bulan Ramadan. An Abi Hurairah, ya, Imam Abdul Azim Al-Badawi mengatakan, penulis kitab Al-Wajiz mengatakan, wa yata'akkadu istihbabuhu fi Ramadan, dan lebih diperkuat lagi disunahkannya salat malam itu di bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'mura fihi bi'azimatin. Beliau memotivasi para sahabat untuk sholat malam di bulan Ramadan. Beliau bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berdiri sholat malam di bulan Ramadan, sholat tarawih, maka dengan penuh keimanan, didasari iman dan ihtisab, mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Adadu rakaatihi, jumlah rakaatnya berapa? Aqalluhu raka'atan. Salat malam minimal 1 rakaat, yaitu salat witir. Misalkan kita bangun jam 4:30, sekarang subuh jam berapa? 31. Misalkan kita bangun jam 4:25, bangun, doa, kamar mandi, wudu, sisa 3 menit. Ya sudah, langsung takbir Allahu Akbar. Pertama niatkan, kalau kita kira-kira ini kira-kira bisa 3 rakaat ini, ya sudah 3 rakaat. Tapi kalau nggak bisa, ini nggak bisa, tinggal 2 menit subuh, ya sudah 1 rakaat aja. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, udah langsung rukuk, kemudian bangun, sujud, kemudian tahiyat. Kita sudah dihitung sholat malam. Itu minimal 1 rakaat. Tapi itu kalau memang kita ya capek atau bangunnya telat, atau memang ya manusia kadang-kadang kan ya futur gitu ya. Minimal 1. Wa aktsaruhu 11, dan maksimal 11. Maksimal 11, dan paling bagus 11 dan bacaannya panjang. Ini paling bagus. 11 bacaannya panjang. Kalau bacaannya nggak panjang karena kita nggak hafal Al-Baqarah, nggak hafal Ali Imran, nggak hafal An-Nisa, ya sudah, baca apa saja, yang penting 11. Kalau nggak sanggup 11, ya sudah 9. Nggak sanggup 9, sama witir ya, 7. Nggak sanggup 7, 5. Nggak sanggup 5, 3. Nggak sanggup 3, 1. Nggak sanggup 1, ya wislah karepmu. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
selalu sholat malamnya itu 11, tidak pernah lebih. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan, atau ala fi ghairihi wala fi ghairihi ala 11 rakatan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah di Ramadan dan juga di selain Ramadan lebih dari 11. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita ikuti karena Aisyah kan paling tahu. Adapun sholat malam lebih dari 11 tidak dilarang, tapi itu bukan contoh Rasulullah SAW. Tidak dilarang. Karena Rasulullah SAW secara lafaz memang para ulama ada yang meriwayatkan dari hadis Abu Dawud dan yang lainnya, beliau memerintahkan dan juga Umar bin Khattab memerintahkan untuk sholat 11 rakaat. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabat itu 11 rakaat. Jadi riwayat Umar sholat menyuruh sahabat sholat 23 rakaat itu dhaif dan palsu. Gak ada riwayat Umar sholat tarawih 23 rakaat. Itu hadisnya lemah, mungkar dan palsu. Hadis tentang Aisyah itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kita ikuti aja 11. Dan juga di dalam hadis yang lain, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 11 raka'atan. Fa idza tala'a al-fajr shalla rak'ataini khafifataini thumma yattaji' ala shiqqatil ayman hatta yaji'a al-muadzinu fa yu'adzinuhu. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau salat malam 11 rakaat. Hadis ini dari hadis Aisyah juga diriwayatkan Imam Bukhari. Jika telah terbit fajar, maksudnya sudah akan mendekati fajar, beliau sholat 2 rakaat. Maksudnya ketika sudah azan ya, beliau sholat 2 rakaat. Atau sudah mendekati azan, beliau sholat 2 rakaat, kemudian ditutup dengan 1, dan beliau kemudian berbaring di lambung sebelah kanan sampai datang muadzin, kemudian azan. Jadi ini sunnah ya. Sunnah itu setelah sholat malam sambil menunggu subuh kita tiduran lagi. Tiduran lagi. Tiduran bukan tidur. Kan ada annya, tiduran. Rebahan. Lah bahasa kita rebahan aja deh daripada tiduran. Bukan tidur, tiduran. Rebahan. Rebahan kan gak harus tidur. Itu namanya ketiduran. Bedakan antara tidur, tiduran, rebahan, ketiduran. Ini sunnah Rasulullah SAW yang melihat Aisyah. Karena Aisyah istrinya yang lihat tiap malam. Ya nggak tiap malam, kan gantian ya. Istrinya 9. Tapi yang meriwayatkan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sekali lagi, adapun riwayat Umar bin Khattab salat 23 rakaat itu lemah. Tapi ingat, kalau kita 11 ya salatnya yang benar, yang panjang dan khusyuk. Jangan udah 11 cepat, bacaannya pendek-pendek. Rasulullah SAW sholat malam bacanya panjang. 1 rakaat saja Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Al-Baqarah 286,
Ali Imran 200 berapa? 486. Ditambah 176 berapa? Hitung sendiri. Itu 1 rakaat. Nah kita udah 11 bacanya pendek-pendek terus 1 ayat doang. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Ya boleh-boleh aja sih, cuman kita jangan cuman ikut rakaatnya, kita juga ikut panjangnya. Kita ikut jumlahnya dan ikut tata caranya gimana sih salat Rasulullah. 11 tapi selesainya itu menjelang subuh. Kita udah 11 pendek-pendek. Ya itulah. Ya yang penting kita minimal sholat malam terus tiap malam. Baik ketika safar maupun mukim. Ketika mukim jelas, ketika safar saja witir usahakan jangan ditinggal. 2 sholat yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, sholat sunnah. 2 sholat nggak pernah ditinggalkan Rasulullah, sholat witir dan sholat qobliyah subuh. Itu nggak pernah ditinggal Nabi. Witir minimal kita lagi safar witir dah. Di rumah, di kampung halaman. Demikian wallahu a'lam bishawab. Ya, mohon maaf tidak ada pertanyaan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.